Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini sebenarnya seharusnya saya pakai baju merah gitu ya. Cuman saya masih belum tega gitu ya pakai baju merah. Ini berita yang besar sekali ya bagi dunia kripto. Kita tahu terakhir kejatuhan industri kripto itu yang terakhir ya, itu dengan jatuhnya beberapa lah, tapi yang one of the biggest gitu ya. Salah satu yang terbesar pada waktu itu adalah FTX. Yang bosnya adalah si Kribo, Sam Bankman-Fried, ya. Waktu itu saingannya yaitu Binance, yang bosnya Changpeng Zhao itu kan sebenarnya mau bantu FTX, yaitu Sam Bankman-Fried ya. Tapi akhirnya batal, akhirnya jatuhlah, kolaps itu si FTX. Akhirnya FTX bosnya ini, si Kribo, Sam Bankman-Fried sekarang di penjara. Masalahnya sekarang saingannya FTX yaitu Binance dalam keadaan kritis juga. Ya, Changpeng Zhao sih bilang, oh enggak, tapi kita lihat ya. Kenapa? Ini masalah besar. Nah, kita lihat nih ya, berita dari The Street Crypto ya. Di sini dikatakan bahwa Coinbase and Binance, jadi bukan hanya Binance saja, ada lagi yang Coinbase, nanti kita lihat ya, berada dalam masalah besar. Salah satunya bisa runtuh, bisa kolaps, bisa bubar, wah whatever dah ya. Nah, jadi begini. SEC atau Security Exchange Commission, atau kalau di Indonesia itu seperti OJK lah ya. Di sana ada Komisi Sekuritas dan Bursa juga ya. Mereka ya memeriksa, menuntut gitulah ya dua raksasa kripto tersebut, yaitu Coinbase dan si Binance ini. Nah, coba nih saya lihat dulu nih ya. Wah, ini waduh. Jadi dua raksasa ini yaitu tadi Coinbase dan Binance ya, ya dituntut lah istilahnya ya dalam 24 jam terakhir kemarin. Iya loh. Nah, akan tetapi dua kasus ini, yaitu kasus Coinbase dan Binance ini berbeda ya. Nah, di bulan Juni 2023 ini ya, nah ini dia nih, ini mulai mengerikan nih ya. Dia di bulan Juni 2023 ini ya akan tercatat lagi dalam sejarah sebagai salah satu yang paling mengerikan bagi industri kripto. Saya kan sudah bilang gitu ya, tapi kan aduh saya nggak ngerti ya kalau Anda dikasih tahu sok ngotot, Pak Chandra itu nggak ngerti kripto, Pak Chandra itu benci kripto. Oke deh, terserah Anda yang lebih pintar dari saya. Saya selalu patokannya investor itu Warren Buffett sampai sekarang. Warren Buffett itu nggak main kripto. Dia sudah bilang kan kripto itu ibaratnya seperti sekotak racun tikus. Wah, kolot itu Warren Buffett. Lihat dong Changpeng Zhao itu bosnya Binance. Lihat dong Sam Bankman-Fried yang punya FTX. Nah, Sam Bankman-Fried sudah masuk penjara dulu. Nah, kita nggak tahu nih apakah sehabis ini Changpeng Zhao akan nyusul Sam Bankman-Fried. Kenapa? Jadi begini, dikatakan di sini saya lagi, di bulan Juni 2023 ini tak diragukan lagi adalah akan dicatat di dalam sejarah sebagai salah satu yang paling mengerikan bagi dunia industri kripto. Jadi FTX itu nggak ada apa-apanya dengan kasus ini, kira-kira begitu. Sebenarnya isu ini sudah berbulan-bulan yang lalu ya. Cuman waktu itu SEC-nya Amerika ini terus melakukan penyelidikan. Nah, baru sekarang ini diumumkan ya. Nah,
Coinbase and Binance ini ya, dia ini digugat ya dua-duanya ya. Padahal dua-dua ini Binance itu yang terbesar, kemudian diikuti oleh Coinbase ya. Nah, jadi di sini bisa dianggap sebagai dua serangan yang sama. Bisa juga dianggap dua serangan yang sekaligus gitu ya, berbarengan. Padahal waktunya agak beda dikit lah ya. Sehingga membuat industri keuangan kripto yang baru, ini kan baru gitu ya, yang katanya mau menggantikan keuangan tradisional gitu ya. Ya. Didukung oleh blockchain gitu ya. Sehingga keduanya itu mau nggak mau ya harus dalam tuntutan Komisi Bursa dan Security Amerika. Nah, yang satu dari antara dua ini lebih serius. Siapa? Ya, si Binance ya. Binance ini dianggap lebih serius daripada yang Coinbase. Karena, yang di Binance ini melibatkan tuntutan pidana. Wih, pidana loh. Ya mirip-mirip kayak FTX gitu ya. Sam Bankman-Fried. Kenapa? Nanti kita lihat. Ya. Nah, inilah yang kita bisa lihat apa nih tuduhan yang dijatuhkan kepada Binance dan Coinbase. Dan apa yang menjadi risiko kedua perusahaan tersebut. Nah, kita lihat dulu yang Binance nih. Nah, Binance kan yang terbesar ya. Kita lihat Binance dulu dong ya. Nah, Binance ini ya. Aduh, gawat ini. Nah, tuduhan yang diberikan atau yang dijatuhkan kepada Binance adalah katanya nih, menurut The Street ini, The Street Crypto adalah sebuah platform yang terlibat dalam sebuah jaringan penipuan, konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan penghindaran hukum. Ya, kayak kucing-kucingan ya, yang diperhitungkan masak-masak gitu ya, tuduh SEC katanya ya. Nah, jadi ini menuduh perusahaan ini salah dalam menangani dana nasabah ya, dan berbohong kepada regulator SEC dalam hal ini dalam upaya untuk menghindari undang-undang Amerika Serikat dan menempatkan dana klien atau nasabah dalam resiko. Waduh, kalau Anda yang selama ini fanatik dengan Binance, mestinya ini menjadi suatu warning. Ya, saya bukan maksud menakut-nakutin Anda, beritanya memang begitu. Jadi saya nggak menyalahkan kalau tiba-tiba Anda tarik dana Anda dari Binance gitu ya. Kan sebelumnya juga sudah pernah terjadi, tapi waktu itu masih fine-fine saja ya. Nah, di sini dikatakan juga bahwa Binance ini mencampur adukan dana nasabahnya dengan miliknya sendiri ya, dan secara diam-diam mengirimkan ke perusahaannya yang dikendalikan oleh Chang Peng Zhao ya, yang disebut Merit Peak Limited ya. Jadi Merit Peak Limited ini perusahaan yang dimiliki oleh Chang Peng Zhao diduga menerima lebih dari 20 miliar dolar dana nasabah. Ya nggak semuanya dana nasabah lah, ada dana apa lagi gitu ya. Kalau kita kali 20 miliar itu dengan kurs 15.000 dah biar gampang, itu 300 triliun. Wih, 300 triliun, Bo, gitu ya. Nah, di sini dikatakan Chang Peng Zhao dan Binance menggabungkan aset nasabahnya, atau dengan kata lain mengalihkan aset pelanggan suka-sukanya dia. Wih, dibilang begitu lu suka-sukanya dia. Ya. Anda lihat nih yang yang saya taruh di kotak merah itu, ya. Kalau Anda lihat yang saya tulis saya kasih di kotak merah itu, jelas kan disebut perusahaannya Chang Peng Zhao itu Merit Peak ya udah menerima 20 miliar dolar termasuk dana nasabah. Nah, di sini yang dalam kotak merah lagi ini, wah ini bener-bener ini ya, kayaknya ditelanjangin. Katanya Zhao dan Binance, Chang Peng Zhao maksudnya ya,
menggabungkan aset pelanggan atau mengalihkan aset pelanggan tadi yang seperti saya katakan sesuka mereka. Pada dasarnya Binance dan CEO-nya yaitu Chang Peng Zhao serta salah satu pendirinya diduga melakukan penipuan. Artinya ini masuk tindak pidana. Ini ngeri loh. Kalau di Amerika kalau tindak pidana itu wah, ya ujungnya penjara juga. Oke. Nah, tentu Binance enggak akan tinggal diam gitu ya. Dia pasti memberikan tanggapan gitu ya. Nah, tanggapannya pastilah apa ya, setiap orang kalau sedang diperiksa seperti ini pasti dia memberikan tanggapan bahwa itu hanyalah sebagai taktik dari SEC ya untuk membuat desas-desus dan publisitas. Wah, nggak tahu deh maksudnya apa ya. Kemudian dikatakan juga bahwa Binance akan mempertahankan platform dia dengan penuh semangat. Wih. Nah, perlu Anda ketahui ya, Binance itu sendiri tidak punya lisensi ya di Amerika Serikat. Tapi dia punya anak perusahaan yang namanya Binance US yang melayani investor yang tinggal di Amerika. Ya, jadi kalau Binance itu sendiri tidak punya lisensi di Amerika Serikat, tetapi dia punya anak perusahaan yang namanya Binance US. Nah, kemudian dikatakan di sini karena Binance itu tidak memiliki lisensi untuk beroperasi di Amerika Serikat, ya. Nah, ini akan membuat Binance akan sulit beroperasi atau melakukan bisnisnya di Amerika Serikat, ya. Oke, meskipun dia punya entitas yang terpisah ya, Binance US, ya. SEC juga kemungkinan besar akan mengenakan denda. Wah, pasti dendanya besar ya. Ya. Atau bahkan memerintahkan penahanan sementara untuk membekukan aset Binance US tadi. Ya. Wah, ini gawat nih kalau udah seperti gini ya. Ini Chang Peng Zhao bilang, tenang, ini hanya mempengaruhi Binance US ya. Tidak akan mempengaruhi Binance perusahaan induknya. Ya oke deh, itu kan apa ya? Keterangan dari Chang Peng Zhao ya. Dia bilang tetap dana aset Anda itu aman. Nasabah punya aset uang aman, dia bilang ya. Karena ada asuransi darurat. Wih, oke deh. Oke, nah kita lihat ini Coinbase. Kan ada dua ya tadi. Yang pertama kan kita sudah lihat yang Binance. Nah kita lihat Coinbase. Nah Coinbase ini menarik juga, ya. Nah tuduhan yang diberikan kepada Coinbase adalah platform ini atau crypto exchange ini, ya, adalah sebuah crypto exchange yang beroperasi secara ilegal. Karena sejak tahun 2019 sudah menjadi bursa sekuritas nasional, sudah menjadi broker dan lembaga clearing yang tidak terdaftar. Wih, ya. Jadi dengan kata lain, Coinbase itu selama ini memberikan servis layanan yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena tidak memiliki lisensi. Wih, ternyata Amerika juga kena ya kecolongannya, ada coin exchange atau crypto exchange yang beroperasi tapi nggak ada lisensinya, baru sekarang ditindak. Nah, tanggapan Coinbase, dia bilang dia menghargai tuduhan lah gitu ya dari SEC. Ini akan memungkinkan, dengan kasus ini akan memungkinkan keluarnya regulasi yang jelas, yang justru katanya sudah lama diminta oleh Coinbase dan perusahaan kripto lainnya. Ya, karena selama ini juga ternyata di Amerika Serikat perdagangan kripto nggak ada aturannya gitu ya. Nah, oke lah, oleh karena itu kita akan memanfaatkan pengadilan katanya untuk mendapatkan kejelasan. Kata CEO-nya Coinbase, yaitu Brian Armstrong, yang juga sebagai
salah satu pendiri Coinbase, ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya, sementara nih ya, kalau saya lihat sementara ini yang sudah pasti saya setuju lah bahwa ini adalah bulan yang paling mengerikan buat industri kripto. Ya. Ya kita nggak tahu ya kelanjutannya ini gimana ya. Apakah kan jadi judul beritanya kan salah satunya akan runtuh, akan hancur. Saya nggak mau nuduh nih ya, tapi saya memperkirakan yang paling berat yang Binance. Coinbase cuma dituduh beroperasi secara ilegal, tidak punya lisensi. Sedangkan tadi Anda lihat ya, Binance dituduh seenaknya memindahkan dana nasabah ke salah satu perusahaan milik Chang Peng Zhao. 300 triliun. Luar binasa ya. Ya nggak tahu lah, kita lihat nanti hasil pengadilannya. Kalau itu terbukti, ya mungkin yang runtuh ya bukan Coinbase ya. Ini dugaan saya, Binance. Jadi hati-hati. Oke, kita lihat ternyata berita itu juga diberitakan di berita media lokal. Nah kita lihat, ya sebenarnya nggak lokal banget sih ya, karena CNBC juga aslinya ada di Amerika. Nah di sini ya kira-kira beritanya gitu dah. Jagat kripto geger. Binance diduga cuci uang dan gelapkan pajak. Ya tentulah karena dia memindahkan dana itu seenak-enaknya, ya salah satu dianggap menggelapkan pajak. Ya. Nggak usah dibahas deh ya bagaimana dia gelapkan pajaknya ya. Ya udah nanti biarkan urusan pengadilan. Nah kemudian di sini ada berita juga yang memberitakan bahwa Binance pertama, kemudian sekarang Coinbase ya. SEC bergerak untuk menutup platform perdagangan kripto yang katanya ilegal, yang nggak punya lisensi ya. Jadi ini sepertinya ada suatu gerakan gitu di Amerika Serikat yang melakukan crackdown. Istilahnya apa ya, yang benar-benar nyikat exchange kripto. Satu, yang tidak punya lisensi, beroperasi secara ilegal, apalagi seperti Binance yang dituduhkan bahwa dia main seenaknya memindahkan dana nasabah ke salah satu perusahaan milik Chang Peng Zhao, Meritpeak tadi. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Di majalah Fortune, nah ini tepatnya Fortune Crypto, ya. Di sini dikatakan Coinbase dan Binance sebenarnya mereka itu ingin menguasai industri kripto, ya. Apalagi setelah FTX jatuh lah. Nah, Coinbase dan Binance itu mau mendominasi industri kripto, tetapi keduanya bisa kalah. Kalah dalam arti kata ini gini loh. Mereka ini kan penguasa pasar ya, Binance dan Coinbase. Saya kasih tahu, di Amerika sudah ada beberapa institusi keuangan finansial yang tradisional yang juga mulai main kripto. Ya, mulai main kripto. Ya, contohnya Charles Schwab, nah, sudah main kripto. Wall Street juga sudah main kripto. Ya, nah jadi di sini katanya ini singkat tapi padat gitu ya. Siapa yang akan muncul sebagai penguasa dari kripto? The big dog of crypto. Nah, dikatakan di sini setelah kolapsnya atau runtuhnya FTX ya, musim gugur lalu ya. Nah, dua leader yang favorit ya di market kripto ya adalah Binance dan saingannya juga yaitu Coinbase. Tetapi sekarang kedua perusahaan ini yaitu Binance dan Coinbase akan kehilangan kekuasaannya gitu ya. Akan kehilangan kekuasaannya dan nanti diperkirakan raja atau penguasa industri kripto akan beralih ke tadi yang saya bilang financial institution tradisional ya, seperti Charles Schwab, Fidelity, Citadel, dan tradisional finance lainnya. Jadi, ya, hilang dah tuh, ya. FTX hilang, Binance terancam hilang juga, Coinbase juga begitu. Maka akhirnya yang jadi raja bukan mereka lagi. Bisa pindah ke institusi finansial tradisional. Nah, ini kan ironis ya.
Yang mananya mereka sebelumnya berjaya bilang, tuh yang namanya institusi finansial tradisional, bank lah, Charles Schwab lah, Fidelity, Citadel, minggir, kami penguasa. Sekarang, tumbang. Ya saya nggak tahu ya, ada yang menuduh bahwa ini adalah skenario dari SEC-nya Amerika Serikat ya, yang benar-benar mau meregulasi sedemikian ketatnya industri kripto. Kenapa? Kalau Anda baca berita-berita mengenai Binance dan Coinbase, Anda bisa lihat juga di situ mereka selain tadi ya dana nasabah main seenaknya dipindahkan, juga diindikasikan Binance dan Coinbase ini menjadi tempat yang memfasilitasi. Sebenarnya bukan hanya Binance dan Coinbase ya. Setiap crypto exchange itu punya potensi untuk melakukan itu. Apa? Memfasilitasi transfer dana. Karena kan kalau yang namanya crypto exchange memungkinkan dana tak bertuan, dana gelap, dana yang kotor, dana untuk mendukung terorisme, money laundering gitu ya. Ya, bukan hanya Binance dan Coinbase, tapi kesempatan ini sepertinya dipakai oleh SEC juga menuduhkan itu. Ya pasti adalah ya. Ya saya nggak tahu ya, saya nggak punya bukti ya. Tapi setiap crypto exchange sedikit atau banyak pasti ada perpindahan dana ya. Kan tidak bisa dilacak, tidak melalui bank sentral ya. Ya itulah. Oke? Jadi itu bukan rahasia lagi, itu udah jadi rahasia umum. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.